merekam kuliah ini. Sudah tampil ya? Ya, Pak. Baik. Tidak banyak slide-nya yang akan saya tampilkan, barangkali tidak sampai 10 slide, sekitar itulah. Jadi saya akan memperlihatkan, kita akan membahas tema apa saja, bahan kajiannya apa saja, selama beberapa pertemuan ke depan. Bahan kajian pertama tentu saja mengenai pemahaman dasar tentang apresiasi seni ya. Saya kategorikan sebagai konsep sekaligus cakupan. Jadi kita hari ini akan kita bahas yang pertama ini tentang konsep dan cakupan apresiasi seni. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis apresiasi seni, lalu bagaimana metodenya. Kemudian kita akan melanjutkan pada spesifik pada kritik seni ya. Jadi ada perbedaan meskipun berhubungan antara apresiasi dan kritik seni. Oleh karenanya mata kuliah kita disebut apresiasi dan kritik seni. Nah, soal kritik seni tentu saja ada hal-hal yang harus menjadi pemahaman kita. Di dalam kritik seni nanti ada syarat-syaratnya, lalu bentuk-bentuk kritik seni juga perlu kita bahas, dan yang terakhir bagaimana cara melakukan kritik seni atau prosedurnya. Jadi saya kira itu ya yang akan kita bahas ke depan. Kita akan mulai saja yang pertama tentang apresiasi seni itu apa gitu. Meskipun menurut saya tentu kalian semua sudah pernah membaca, pernah belajar, barangkali dulu di pelajaran seni budaya di sekolah pernah. Nah, itu ada kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda peroleh. Hanya saja nanti di sini kita akan lebih dalami begitu ya tentang apresiasi seni dan kritik seni. Oke, saya akan mengajak untuk memahami apa itu apresiasi seni dengan fenomena kita terhadap karya seni gitu ya. Jadi kita coba bayangkan kita mengamati karya seni. Di dalam gambar ini nampak 3 orang yang melihat pameran lukisan begitu ya. Kalau dilihat dari bentuk lukisan yang diamati mereka, itu adalah lukisan-lukisan yang temanya itu tentang titik-titik atau bulatan-bulatan gitu ya. Ada 6 kotak yang di dalamnya ada titik ya. Kotak itu bingkai lukisan ya, barangkali begitu. Nah, di situ nampak mereka fokus pada satu objek lukisan atau benda yang nampaknya seperti lukisan, yang titiknya itu satu, itu berwarna merah, bingkainya paling kecil. Lalu di bawahnya itu ada teks, that's the fire alarm. Artinya ini maksudnya kan alarm kebakaran ya. Ini adalah alarm kebakaran. Jadi antara lukisan dengan alarm kebakaran sebagai tanda untuk mungkin bentuknya bisa sirine begitu. Nah, itu kalau fire alarm artinya itu adalah tombolnya, itu titiknya itu adalah kalau ditekan maka alarmnya sebagai tanda kebakaran akan berbunyi. Jadi ini ada persoalan tentang antara lukisan dengan
alarm kebakaran. Apakah kotak itu alarm kebakaran atau benar-benar lukisan? Nah, ini sebenarnya persoalan memahami karya seni. Ini bisa kita dalami nanti bahwa untuk memahami karya seni tentu kita perlu mengetahui karya seni itu apa. Dalam contoh ini adalah lukisan, gitu ya. Nah, kita bisa berdebat barangkali di dalam gambar yang saya tampilkan itu ketiga orang itu sebenarnya terkesima atau terkejut melihat sebuah objek, apakah itu benar-benar lukisan atau memang itu alarm kebakaran. Kita bisa berdebat. Tapi yang lebih penting adalah ada perbedaan antara karya seni dengan bukan karya seni. Dalam hal ini lukisan, tentu kita bisa perluas nanti misalnya karya seni yang lain, tari, musik, teater, atau bahkan karya seni yang lain ya, misalnya karya sastra itu juga kategori karya seni. Jadi poin pentingnya adalah kita yang memahami itu karya seni atau tidak itu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman kita nanti pada akhirnya gitu. Nah, kita akan bisa lihat alarm kebakaran ya semacam ini ya. Jadi ada bentuk visual atau tampilan yang mirip dengan kotak kecil itu gitu, sehingga apakah ini alarm kebakaran atau lukisan. Oke, itu untuk mengawali saja tentang kita menuju nanti pada apresiasi seni. Jadi apresiasi seni itu apa sebenarnya? Kalau kita lihat di lukisan tadi sebenarnya ada dua pihak ya. Ada subjek dan objek. Subjek tentu saja adalah orang yang mengamati. Orang yang mengamati tadi adalah tiga orang yang melihat lukisan. Dan objek yang diamati adalah lukisan. Kebetulan di sini objek itu divisualkan dalam gambar pohon gitu ya. Ya kita bisa ganti saja pohon ini misalnya lukisan dari. Jadi sebenarnya apresiasi itu melibatkan dua pihak antara subjek dan objek. Nah, karena kita membahas apresiasi seni tentu saja adalah kita membahas orang yang mengamati, kemudian kita sebut ketika mengamati ya sebagai pengamat, lalu karya seni yang diamati adalah objek apresiasi. Jadi kita harus lihat posisinya harus ada dua pihak ini. Karena tidak mungkin mengapresiasi karya seni tidak ada objek yang diamati, tidak mungkin. Kita berarti hanya melamun atau membayangkan ya. Begitupun sebaliknya, kalau hanya ada karya seni tanpa yang mengamati atau menyimak, tidak ada kegiatan apresiasi di situ. Jadi harus ada kedua belah pihak ini. Ini yang dimaksud subjek dan objek sebagai syarat adanya apresiasi. Itu saya kira sejauh ini yang bisa kita pahami. Oke, kita dari pemahaman tadi kita lihat makna-makna apresiasi seni itu kalau dari istilah, kalau di dalam bahasa Inggris apresiasi ini lebih tepat ke kata kerja ya, to appreciate gitu. To appreciate. Jadi aktivitas mengapresiasi sebenarnya maksudnya. Mengapresiasi secara umum berarti menyampaikan atau menunjukkan sesuatu nilai yang ada pada objek. Kalau tadi tiga orang mengamati lukisan, artinya pada saat itu pula tiga orang itu mengapresiasi lukisan. Di saat itu pula sebenarnya hasilnya adalah tiga orang itu akan menilai bahwa nilainya bisa berbeda ya. Kok ini ada masalah? Putus-putus ya?
tampilannya, layarnya? Tidak, Pak. Enggak, Pak, lancar aja. soalnya di monitor saya kedip-kedip. Oke, jadi sampai sini apresiasi sebenarnya adalah pada akhirnya setelah melihat lukisan atau mendengarkan musik atau melihat pertunjukan itu hasilnya adalah kita menilai karena kita akan memberikan pendapat, memberikan kesimpulan, memberikan pemaknaan ya tentang apa yang ada di dalam karya seni. Nah, nanti macam-macam nilai yang kita sampaikan atau kita tunjukkan. Misalnya dalam bentuk pendapat ya. Setelah kalian melihat sebuah pertunjukan teater, mungkin pernyataan simpel kalian akan wah bagus, wah jelek dan seterusnya. Sebenarnya pernyataan bagus dan jelek itu adalah ketika kalian menyampaikan atau menunjukkan adanya nilai tertentu pada objek. Jadi simpulan sementara mengapresiasi itu menilai sebenarnya. Kita memberikan penilaian. Di situ juga berarti kita memberikan tanggapan ya. Tanggapannya bisa macam-macam, bisa sama. Nah, itu tergantung nanti bagaimana subjek atau kita yang mengamati berposisi atau posisi kita di mana terhadap objek. Tentu misalnya begini, tanggapan kita sebagai mahasiswa akan berbeda dengan tanggapan anak SD dalam melihat sebuah karya seni. Anda menonton film tertentu, tanggapan Anda tentu saja akan berbeda dengan anak SD menonton film yang sama. Karena posisi dan situasi subjek yang berbeda ya. Anda sebagai mahasiswa, sebagai remaja, sebagai orang dewasa, berbeda dengan anak SD yang anak-anak. Sehingga apresiasinya akan berbeda. Itu terkait dengan tanggapan. Kita sebagai pengamat, ketika mengamati atau penonton, ketika menonton pertunjukan, atau bahkan juga membaca sebagai pembaca. Kalau membaca ya berarti karya sastra ya, seni sastra. Jadi itu ketika kita menilai karya itu sebenarnya kita juga disebut sebagai apresiator. Jadi apresiasi seni juga pelakunya disebut apresiator. Nah, itu tiga hal penting terkait apresiasi seni ya, menilai, lalu yang sudah kita bahas sebelumnya ada subjek dan objek, dan hubungan antara subjek dan objek itu adalah penilaian. Nah, yang menilai itu disebut apresiator. Apresiator bisa hanya menonton saja, atau membaca saja, atau mendengar saja. Itu tergantung objeknya nanti. Oke, itu gambaran tentang kegiatan apresiasi seni. Nah, kaitan lain yang penting dari penilaian bahwa apresiasi seni sebenarnya adalah penilaian atas seni, maka sebuah penilaian itu akan didasari oleh yang namanya pemahaman. Penilaian yang baik tentu didukung atau ditopang oleh pemahaman yang baik. Coba kita kembalikan pada contoh orang melihat lukisan tadi. Kalau orang tidak memahami jenis-jenis lukisan, gaya-gaya lukisan, barangkali dia akan menilai ini lukisannya jelek, masa cuma titik-titik saja dipamerkan. Lalu akan berbeda pendapatnya dengan orang ini cukup bagus karena ini di dalam lukisan itu ada yang namanya teknik atau gaya pointillisme ya, poin. Jadi teknik melukis dengan menggunakan titik. Nah, itu kalau kita mendalami itu akan memahami ini sebenarnya sebuah karya seni yang cukup baik. Artinya pemahaman tentang objek akan mempengaruhi penilaian kita. Makanya nanti kita ketika mengapresiasi seni sebenarnya tingkat awalnya adalah memahami dulu.
Ketika kita melihat karya seni tari, tentu kita juga harus memahami pengetahuan tari. Macam-macam nanti pengetahuan seni yang harus kita jadikan dasar penilaian ya. Mungkin sejarahnya, mungkin bentuk atau strukturnya, mungkin teknik atau metode-metode bagaimana menciptakan karya seni, itu menjadikan dasar pengetahuan sehingga kita punya pemahaman. Kalau kita tidak memahami, kita tidak mungkin menilai, kan begitu logikanya. Oke, itu ada pemahaman yang penting ya. Mengapresiasi seni berarti memahami seni. Oke, jadi ini saya kira satu hal yang penting. Kalau kita berbicara tentang dunia seni, sebenarnya kan ada dua subjek atau ada dua pihak yang terlibat. Kalau kita melihat lukisan tadi kan subjek dan objek. Nah, kalau di dalam dunia seni itu sendiri sebenarnya kan ada yang namanya seniman atau yang menciptakan karya seni, lalu juga ada masyarakat seni. Jadi pihak yang menikmati atau menggunakan atau mengapresiasi seni gitu. Jadi ada seniman dan ada masyarakat seniman. Sebuah lingkungan atau ekosistem seni, masyarakat seni yang baik tentu diandaikan masyarakatnya punya pemahaman seni yang baik. Karena secara praktis begini, karya seni itu akan berguna atau bermanfaat atau bahkan mendatangkan manfaat ekonomi ketika karya seni itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakatnya tidak memahami seni, otomatis dia tidak akan menerima, karena tidak akan menganggap seni itu penting. Jadi itu makanya visi kita belajar apresiasi seni sebenarnya akan memperkuat pemahaman kita tentang seni. Secara luas sebenarnya Anda juga nanti akan diharapkan membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang seni. Sehingga ketika masyarakat seni pengetahuannya meningkat, itu akan mempengaruhi perkembangan karya seni. Karena sebanyak apapun karya seni diciptakan, kalau tidak diapresiasi oleh masyarakatnya, itu tidak akan pernah berkembang. Bahkan ya pada akhirnya nanti seniman akan hilang lama-lama karena karya seni tidak ada gunanya di masyarakat. Jadi arahnya ke sana ya. Oke. Dalam pengertian lain, apresiasi adalah pengakuan atas kualitas yang baik ya, atas sesuatu. Jadi recognition of good quality. Jadi tadi sebenarnya kita menunjukkan sebuah nilai, baik itu nilai yang bagus atau yang indah. Kalau dalam konteks karya seni ya, apresiasi juga berarti pemahaman yang utuh terhadap situasi, jadi full understanding of situation. Ini berkaitan dengan pengetahuan ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang musik misalnya, maka kita tidak akan mampu memberikan apresiasi yang baik pula. Sinonim dengan itu atau bermakna sama, apresiasi adalah respect, esteem, comprehension. Jadi tanggapan-tanggapan atau respon-respon kita terhadap karya seni ya, itu apresiasi. Apresiasi juga merujuk pada full awareness of the good qualities of what we see. Jadi the full awareness itu kesadaran yang utuh, kesadaran yang lengkap atas nilai-nilai kebaikan gitu ya, atau kualitas yang baik dari apa yang kita lihat. Ya menurut saya tidak harus apa yang kita lihat, bisa apa yang kita dengar, tergantung objeknya. Jadi intinya kesadaran yang lengkap. Kenapa kesadaran yang lengkap? Karena kesadaran ini maksudnya adalah
puncak dari pengetahuan kita. Kalau kita punya pengetahuan yang baik, tentu kita punya kesadaran yang baik terhadap karya seni misalnya. Apresiasi seni juga membicarakan tentang intelligent discussion. Jadi diskusi yang cerdas ya tentang karya seni. Diskusi yang baik atau pembahasan yang baik tentang karya seni tadi akan kita kembalikan pada pemahaman yang baik, pada pengetahuan yang baik. Nah, nanti kita akan praktekkan intelligent discussion ini atau diskusi yang bermutu gitu ya tentang karya seni. Nanti coba kita praktekkan. Di apresiasi juga bentuknya itu bisa discussion ya, discuss pertanyaan, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pembahasan. Itu apresiasi yang baik terhadap karya seni. Jadi kita sering mendengar kalau sebuah karya seni ketika dipublikasikan tidak ada pembahasan atasnya, itu dianggap karya seni itu tidak direspon oleh masyarakat. Tapi ketika karya seni itu dibahas kemudian malah menjadi populer, berarti karya seni itu direspon atau diapresiasi secara baik oleh masyarakatnya. Oke, itu tadi perihal apresiasi seni, konsep-konsepnya. Nah, sekarang cakupannya. Jadi ada tiga cakupan atau bisa disebut 3 jenis apresiasi seni. Ada apresiasi empatik, estetik, dan yang ketiga kritik. Ketiganya ini berjenjang ya. Jadi satu yang lebih bisa kita sebut lebih rendah, lalu yang lainnya lebih tinggi gitu. Mana yang lebih tinggi? Tentu saja yang kritik. Kenapa demikian? Coba kita lihat karakternya atau pengertiannya lah. Yang pertama yang jenjang paling permukaan atau paling awal disebut apresiasi seni empatik ya. Ini ada kaitannya dengan empati ya. Empati sebagai sebuah respon kita ya terhadap sesuatu. Empatik itu kondisi psikologis yang lebih tinggi dari simpatis atau simpatik. Kita harus di sini harus membedakan antara empati dan simpati. Contohnya misalnya begini, ketika kita di jalan melihat seorang gelandangan atau pengemis, kita boleh jadi akan tersentuh gitu ya, akan iba, kasihan terhadap kondisi pengemis itu. Nah, ketika kita tersentuh, kita iba itu sebenarnya baru pada tahap simpati. Jadi kita memberikan perhatian secara psikologis terhadap misalnya kesusahan, kemalangan para pengemis itu. Nah, simpati itu bisa ditingkatkan lagi pada taraf yang lebih tinggi ketika misalnya kita mengeluarkan uang saku kita atau dompet kita dan memberikan sebagian kepada pengemis itu. Jadi ada tindakan. Nah, ketika kita sudah sampai pada tindakan, artinya kita masuk pada situasi yang nyata, tidak hanya kita kasihan saja. Nah, ketika kita sudah melakukan tindakan, itu sudah pada taraf empatik. Jadi beda ya antara simpati dan empati. Bagaimana apresiasi yang empati? Apresiasi empati maksudnya apresiasi berdasarkan pertimbangan psikologis. Ya bisa hanya kalau tadi objeknya pengemis, misalnya kita objeknya yang lain, misalnya objeknya lagu begitu ya. Nah, ini ada berkaitan dengan kondisi psikologis atau kondisi personal kita. Contohnya, misalnya kita memuji-muji sebuah lagu yang kita dengar, kita puji sebagai bagus. Kenapa bagus? Karena di situ ada cerita atau ada kisah di dalam liriknya yang kebetulan sama dengan pengalaman pribadi kita. Entah itu
cerita tentang kesedihan, kebahagiaan, kerinduan, atau masing yang lain-lain ya. Tapi intinya di dalam lagu itu ada sesuatu yang terkait dengan pengalaman pribadi kita. Jadi ini sifatnya personal. Oleh karena misalnya lagu apa begitu, kita setelah mendengarkan lagunya karena liriknya sama dengan kisah hidup kita, kita lalu tersentuh, lalu kemudian hasilnya kita suka lagu itu. Lalu kalau ditanya komentar kita terhadap lagu itu, lagunya bagus. Jadi nilai bagus lagu itu bukan karena lagunya sebenarnya, tapi karena kondisi pribadi kita yang ada hubungannya dengan lagu itu. Itu yang disebut dasar personal ya. Jadi kepribadian kita itu mempengaruhi respon kita atau tanggapan kita. Jadi sebenarnya apresiasi seni yang empati ini didasari oleh kondisi pribadi kita. Oleh karenanya apresiasi ini sifatnya subjektif. Setiap orang punya empati sendiri-sendiri, bisa tidak sama. Ya, oleh karena sifatnya subjektif, maka dia yang paling rendah gitu ya, karena tidak objektif. Itu yang dimaksud empati itu lebih rendah ketimbang apresiasi selanjutnya, estetik. Jadi ingat kata kuncinya tadi yang empati itu sifatnya subjektif, bergantung pada kondisi pribadi kita. Maka kalau kalian saya perdengarkan sebuah lagu misalnya, respon kalian bisa tidak sama. Karena secara empatik pengalaman kalian beda-beda, ada yang suka, ada yang tidak. Gitu. Nah sekarang pertimbangannya lain, bukan berdasarkan pengalaman kita atau subjektivitas kita. Sekarang coba kita mengapresiasi seni dari sisi karya seni itu sendiri. Nah itu disebut apresiasi estetik ya. Estetika itu adalah nilai-nilai yang atau persoalan-persoalan yang ada di dalam karya seni. Jadi estetik adalah nilai-nilai estetika yang ada pada karya seni. Pertanyaannya nilai-nilainya itu apa? Ada banyak. Maka ini nanti akan lebih kompleks, lebih luas, dan lebih konseptual ya, karena ada konsep-konsep seninya di dalamnya. Misalnya di dalam estetika karya seni itu ada nilai-nilai keindahannya. Lalu karya seni juga memiliki bentuk-bentuk dan strukturnya. Ada tema-temanya. Setiap karya seni juga mengandung sebuah proses kreatif ya, karena kita bisa melihat, meneliti bagaimana sebuah karya diciptakan oleh pengarangnya atau senimannya. Soal seniman kita juga tahu setiap seniman punya latar belakang yang macam-macam, yang unik. Gitu. Lalu juga kita bisa membicarakan seni itu pada latar sejarahnya. Soal sejarah, misalnya kalau kita membicarakan musik tertentu, kalau kita mengetahui sejarah musik, itu akan membantu kita dalam mendiskusikan atau mengapresiasi seni itu. Misalnya kita suka musik tertentu, misalnya rock begitu ya. Kesukaan kita terhadap musik rock itu akan bertambah luas nilainya ketika kita mengetahui bagaimana asal-usul atau sejarah musik rock. Mulai misalnya dari musik blues, kemudian bergeser ke musik jazz, kemudian bergeser kepada musik klasik, kemudian bergeser kepada musik romantik, musik abad tengah, sampai musik kuno. Jadi kalau kita mengetahui sejarah musik, biasanya itu akan menyebabkan pemahaman kita terhadap musik rock tadi lebih komplit. Gitu. Kenapa kok suaranya kok begini? Kenapa kok pakai distorsi? Kenapa bernyanyinya teriak-teriak? Itu kita jadi memahami. Gitu. Ketimbang kita tidak memiliki pengetahuan sejarah. Maka
orang yang tidak memiliki pengetahuan sejarah musik akan misalnya begini, akan berpendapat kok musiknya jelek ya, kok hanya teriak-teriak saja ya. Nah itu karena banyak hal ya, kenapa apresiasi dia buruk terhadap musik rock, misalnya begitu. Juga musik-musik yang lain, dangdut, musik yang lain-lain. Jadi itu, jadi unsur-unsur estetika itu akan mempengaruhi apresiasi kita. Oleh karenanya apresiasi seni estetis lebih tinggi dan lebih kompleks ketimbang empatik. Karena pemahaman kita tentang karya seni yang luas itu akan menyebabkan apresiasi kita lebih komplit begitu. Ketimbang tadi yang empatik yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi kita yang biasanya kesimpulan kita suka atau tidak suka tanpa alasan karya seni tapi hanya berdasarkan pengalaman subjektif kita. Jadi itu saya kira bedanya antara apresiasi yang sifatnya estetik dengan empatik. Ya nanti kita bisa diskusikan ya kalau ada yang perlu didalami. Nah, ini saya berikan contoh. Ketika kita menilai sebuah film, Anda menonton film begitu, lalu Anda akan menilai film itu bagus, sempurna, dan puas karena Anda tahu naskah film itu sangat baik gitu ya, skenarionya sangat baik. Lalu acting dari para aktornya cukup baik, artinya sisi pemeranannya cukup baik. Dan sutradaranya juga sangat berkualitas. Selain itu, film itu juga didukung oleh ilustrasi musik yang cukup kaya gitu ya. Jadi musiknya itu benar-benar menggugah kita terhadap adegan-adegan yang ditampilkan. Mungkin pula teknologi atau visual effect ya, itu cukup canggih sehingga kita menikmati bagaimana cerita-cerita itu ditampilkan secara luar biasa. Jadi ini kan sebenarnya unsur-unsur film. Ketika kita bisa menghubungkan bahwa film itu didukung oleh unsur-unsur sinematografi gitu ya, yang cukup lengkap, sehingga kita memahami bahwa film itu bagus atau tidak. Tidak sekedar hanya, wah filmnya bagus kenapa? Karena ceritanya sama dengan cerita saya. Atau sebaliknya filmnya jelek karena ceritanya tidak bisa dipahami karena saya nggak pernah mendengarkan cerita semacam itu. Jadi itu kan sifatnya subjektif, bukan berdasarkan unsur-unsur filmnya sendiri. Jadi ini lebih meningkat begitu ya, apresiasi kita lebih meningkat, lebih luas. Nanti akan meningkat lagi pada puncaknya, yaitu apresiasi seni yang kritis atau kritik. Bagaimana apresiasi seni yang kritis? Oh, ini tidak ada hubungannya ya, ini cuma intermezzo saya. Ini foto saya dengan kakak tingkat Anda, ini angkatan berapa ya? Kalau tidak salah ini angkatan 2013, bagian 2014. Apa itu apresiasi seni yang kritis? Barangkali kita akan bahas selanjutnya saja. Jadi supaya tidak terlalu banyak, kita akan diskusi dulu mengenai tadi soal apresiasi seni, konsep-konsep awalnya, lalu ada dua cakupan apresiasi seni yang empatik, kemudian di atasnya lagi estetik. Demikian presentasi saya yang bisa kita jadikan untuk diskusi hari ini. Saya tunggu 3 pertanyaan atau tanggapan dari kalian. Silakan langsung dibuka mic-nya, boleh. Bagi yang malu bersuara, boleh menulis pertanyaan atau tanggapan di chat. Silakan.
Sementara menunggu, saya minta tanggapan aja dari Maria Angelik. Apa responmu tadi terhadap topik yang saya sampaikan? Mungkin ada pertanyaan, boleh. Silakan. Silakan Maria. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Silakan. Nah, kan dari yang Maria tanggap tadi, kan setiap orang tuh berbeda-beda kan Pak mengapresiasi seni. Nah, bagaimana tuh, Maria ingin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi orang yang kayak kurang respect dengan seni Pak. Menganggap seni itu suatu hal yang biasa aja, tapi menurut kita tuh itu luar biasa, tapi sedangkan orangnya itu biasa-biasa aja, sampai kayak diremehkan gitu Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Tanggapan dan pertanyaannya. Saya sementara tidak akan menjawab, saya akan lemparkan ke teman-temanmu. Jadi menurut kalian bagaimana nih pertanyaan Maria? Jadi menurut Maria, kenapa masih ada orang yang kurang respect terhadap karya seni, bahkan mungkin kurang menghargai atau bahkan mencemooh gitu ya. Sedangkan menurut kita karya seni itu cukup baik. Sebenarnya ada apa? Adakah yang mau menanggapi atau respon terhadap persoalan ini? Silakan. Ada. Ya. Mutiara. Mutiara Rizka, ya. Iya. Bukan. Ya, silakan. Kalau menurut saya mengapresiasi seni itu cukup baik, Pak, karena biasanya orang kalau mau mengapresiasi itu sudah tahu apa yang ingin dinilai gitu, Pak. Jadi pertanyaan Maria tadi bagaimana jawabannya kira-kira menurutmu? Karena Maria menemukan banyak orang yang tidak mengapresiasi seni, malah mencemooh misalnya gitu, kalau yang saya tangkap. Bagaimana? Yang mungkin karena kurangnya pengetahuan gitu, Pak, terhadap apresiasi, makanya mengacuhkan suatu karya gitu. Karena tidak memahami. Ya, kira-kira itu karena persoalan minimnya pengetahuan. Oke ya, terima kasih. Yang lain ada pendapat? Muhammad Raihan. Boleh nambahin nggak? Siapa? Ernia Sari. Ernia Sari, silakan. Menurut saya, kan dulu SMA saya juga ada pelajaran apresiasi dan kritik, Pak. Jadi apresiasi itu nggak sembarang apresiasi. Dalam apresiasi juga banyak-banyak unsurnya gitu, nah Pak. Kayak harus tahu ini, harus tahu itu, harus bisa tahu dulu apa aja yang perlu diapresiasi gitu. Jadi mungkin kurang tahunya orang tersebut tentang apresiasi, terus kurangnya cara dia menghargai suatu seni itu kurang kayak gitu, Pak. Kan tidak semua orang yang mengapresiasi itu adalah orang seni, Pak. Jadi menurut saya itu. Oke, ya terima kasih tambahnya. Oke, ya sejauh ini kan kita kembali pada pokok apresiasi seni ya, bahwa apresiasi seni tadi berkaitan dengan pemahaman seni ya. Namanya pemahaman berarti kan itu didukung oleh pengetahuan. Makanya tadi betul apresiasi seni itu macam-macam, ada unsur-unsurnya dan seterusnya. Yang saya kategorikan tadi ada 3 jenjang. Apresiasi yang paling rendah dari
dari kacamata pribadi saja, empati ya. Nah, kalau dasarnya hanya empati ya sangat terbatas, hanya pada subjektivitas bahkan pengalaman pribadi dia saja. Apalagi tanpa didasari pengetahuan tentang jenis seni itu. Jadi maka sifatnya apresiasinya sangat terbatas. Nah, keterbatasan itu barangkali berefek pada sikap-sikap yang tidak apresiatif sebenarnya, misalnya mencemooh, mencela. Jadi memang pada prakteknya kita akan menemukan tanggapan orang yang macam-macam. Ada tanggapan yang tidak nyambung, ada tanggapan yang cukup baik, akan ada tanggapan yang mencerahkan. Jadi itu yang akan kita temui ya. Nah, sebenarnya nanti visi kita adalah sebanyak-banyaknya kita meningkatkan apresiasi seni masyarakat sehingga seluruh karya seni itu dapat dihargai secara layak. Karena tadi sudah diceritakan di masyarakat tidak semua orang paham seni. Oleh karenanya ya tidak salah juga mereka tanggapannya salah gitu. Mungkin mereka karena tidak paham. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa seni, akademisi seni itu sebenarnya nanti. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan tugas kritik seni yang akan kita bahas di akhir. Tapi kita masih pada di dasar ya, pada apresiasi dulu. Jadi sampai sini kita bisa tegaskan bahwa mengapresiasi seni sama dengan menilai, menanggapi, atau memberikan nilai terhadap seni. Nah, penilaian kita beragam, bisa salah karena tidak ada pengetahuan ya, lalu juga bisa cukup baik karena didasari pengetahuan, dan yang harapannya itu bisa mencerahkan, jadi bisa menjelaskan selengkap-lengkapnya tentang karya seni. Saya kira itu. Oke, silakan yang lain barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Sari, terima kasih Yaya. Ya, adakah yang lain? Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya. Salam, siapa namanya? Huina Zahra Novenia. Wina, silakan Wina. Ya, jadi pertanyaan saya seperti ini, kan tadi Bapak memberikan contoh untuk lukisan tadi yang saya dengar saya. Lukisan ini mungkin hanya titik saja. Bagi orang awam itu, apa sih kok lukisan cuma titik-titik aja gitu, mungkin. Dan mungkin itu salah satu orang itu saya gitu. Kan gini, di masa mendatang kita akan menjadi calon guru gitu kan Pak. Nah, saya di sini mahasiswa seni pertunjukan yang kontemporer gitu. Dan nggak semua seni saya memahami mulai misalnya dari unsurnya, dari sejarahnya, saya nggak semua saya pahami gitu. Dan pertanyaan saya seperti ini, jika nanti suatu saat siswa saya tuh bertanya gini sama saya, misalnya pada seni lukis gitu, Bu, gimana lukisan saya bagus nggak gitu? Gimana menurut Ibu apa kurangnya? Kan saya nggak mungkin jawabnya kayak, oh nggak tahu nak, maaf nggak tahu gitu kan nggak mungkin. Atau mungkin jawaban saya bagus gitu kan nggak mungkin juga. Nah bagaimana Pak cara saya untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan seni dan saya sendiri belum memahami keseluruhan gitu Pak. Bagaimana cara saya memberikan kritik, bagaimana saya mengapresiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kuina ya. Itu pertanyaan yang bagus dan akan kita hadapi nanti ya. Terutama kalian akan menghadapi kan nanti menjadi guru. Itu ada dua sisi ya ketika ada pertanyaan dari siswa atau siapapun terkait sesuatu yang barangkali kita tidak begitu intens. Nah, kasusnya ini tadi Queen misalnya intens di bidang tari, tapi pertanyaannya soal lukisan. Gitu. Nah, persoalan yang pertama adalah sisi yang pertama adalah kita sebagai guru seni nanti. Sejauh ini pelajaran seni budaya di sekolah itu
memang memiliki beberapa konten ya, beberapa cabang seni. Dan secara profesional sebenarnya setiap cabang seni itu ada kajian yang khusus. Oleh karenanya idealnya memang ada guru seni rupa sendiri, ada guru seni musik sendiri, ada guru seni tari dan seterusnya idealnya. Tapi kan kita tahu di lapangan itu belum terpenuhi begitu. Oleh karenanya ketika Anda memperoleh pelajaran seni budaya itu akan terbatas sesuai dengan bidang gurunya. Jadi itu realitasnya, faktanya. Gitu. Nah, untuk mensiasati itu sebenarnya di program studi kita berusaha semaksimal mungkin memadukan berbagai macam mata kuliah yang diperlukan di lapangan nanti ketika Anda menjadi guru. Misalnya bahwa sementara kita konsentrasi pada 2 bidang, musik dan tari, nanti bidang yang lain harus kita pelajari. Misalnya kita juga memberikan kuliah dasar-dasar seni rupa gitu misalnya. Lalu soal bidang teater juga banyak diberikan. Dan secara umum misalnya ada mata kuliah ini ya apresiasi dan kritik seni, lalu ada mata kuliah estetika. Nah, itu akan memberikan kita fondasi yang cukup bagaimana kita nanti membahas area seni yang macam-macam. Nah, itu harapannya. Jadi lalu yang kedua dari sisi pendidikan ya, profil Anda sebagai guru. Nah, apakah sebagai guru kita tidak boleh menjawab saya tidak tahu atau bahkan pura-pura tahu gitu. Jadi kita harus berada di tengah-tengah ya. Di dalam pendidikan itu ketidaktahuan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi antara tidak tahu dan tahu itu bukan persoalan baik buruk. Yang buruk adalah ketidakjujuran. Jadi saya akan mencontohkan nanti kalian ketika kalian tanya sesuatu kepada saya, karena memang saya tidak tahu ya saya akan menjawabnya tidak tahu. Dan secara pendidikan saya akan mengajak ayo kita cari tahu bersama-sama. Jadi itu begitu sifat yang mendidik itu begitu, bukan terus tiba-tiba saya menjawab asal-asalan supaya terlihat pintar, itu tidak mendidik. Jadi yang paling mendidik adalah kita berlaku jujur bahwa pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jadi ada kemungkinan dosen kita, guru kita juga tidak tahu semua hal gitu ya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada peserta didik, siswa bahwa pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jadi tugas kita hanya mencari tahu kapan pengetahuan itu datang itu tergantung usaha kita. Jadi nanti kalau Anda jadi guru ditanya begitu ya, ya secara baik jelaskan ke mereka bahwa saya mungkin belum bisa menjawab, tapi saya akan menyediakan waktu, menyediakan sarana untuk sama-sama kita cari tahu dan kita kupas sama-sama persoalan yang dikeluhkan gitu. Jadi itu lebih tepat menurut saya. Jadi begitu ya, Queen ya. Jadi jangan bingung. Ya, memang pengetahuan tidak ada batasnya. Kita harus terus menambah pengetahuan. Ya tidak ada salahnya sekarang ketika belum masih aktif kuliah ya tambahlah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya soal tari. Paling dekat dengan tari kan musik. Jadi sebagai penari harus paham musik. Nah, lebih-lebih kita memperluasnya dengan cabang seni yang lain yang berkaitan. Baik seni rupa, tadi lukisan ya. Kita ya perlu tahu misalnya genre jenis-jenis lukisan, ada realisme, ada ekspresionisme, itu perlu kita pahami. Karena itu pengetahuan umum sebenarnya. Di sekolah kita belajar, lalu di kuliah juga kita dalami lagi. Jadi itu pengetahuan umum. Jadi kita jangan menjadi manusia yang sempit gitu ya. Jadi perluaslah pengetahuan Anda. Saya kira itu pesan saya untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu.
Oke, semoga membantu ya tanggapan saya Queen ya. Baik Bapak, terima kasih. Satu lagi, terakhir. Adakah Saya, yang Pak. bertanya? Silakan, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Devika Ridamiasih. Hmm. Saya menjelaskan tentang apresiasi itu kan membicarakan tentang karya seni. Visi dari apresiasi seni itu kan memperkuat seni di lingkungan masyarakat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya agar meningkatkan apresiasi tersebut terus dihargai di kalangan masyarakat? Itu, Pak. Oke, terima kasih, Devika ya. Jawaban itu akan semakin lengkap nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ketika kita sudah masuk pada metode-metode bagaimana mengapresiasi seni dan dampaknya apa. Tapi bolehlah kita lihat secara mendasar sebenarnya bagaimana sih menciptakan apresiasi seni yang baik. Dasarnya tadi ya, saya ingatkan, apresiasi yang baik itu ditopang oleh pengetahuan yang baik. Karena muara atau ujung dari apresiasi seni adalah memahami ya, sebenarnya seni itu apa, seni itu makhluk apa gitu. Jadi persoalan-persoalan yang sering muncul di masyarakat, ketidaktahuan, kesalahpahaman, tuduhan, itu sebenarnya persoalannya pada pemahaman. Persoalan yang lain yang muncul, misalnya, profesi seniman itu sampai sekarang kan masih belum ideal ya, tidak seperti profesi dokter, profesi direktur perusahaan, profesi pejabat pemerintahan. Seniman itu profesi yang secara ekonomi belum menguntungkan secara umum ya. Kenapa demikian? Artinya bidang seni belum menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat kita. Kenapa tidak dianggap penting? Karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Ya, karena pengetahuan. Jadi, maka dunia pendidikan menjadi penting bagaimana menciptakan pemahaman masyarakat yang baik tentang seni. Salah satu yang bisa mengubah itu adalah para guru seni melalui kegiatan-kegiatan apresiasi seni. Ya setidaknya saya dengan mahasiswa saya sama-sama meningkatkan pemahaman kita tentang seni. Lalu guru dengan muridnya. Nanti kan itu akan membesar, akan memperluas. Di lingkungannya akan menularkan. Di kampungnya akan seterusnya. Jadi kita bayangkan setiap karya seni yang dihasilkan oleh seniman itu diapresiasi sepantas-pantasnya, selayak-layaknya, sehingga kemudian akan meningkat pada profesi seniman itu layak. Jadi tidak ada orang tua yang, ya ini hanya bayangannya, tidak ada orang tua yang takut anaknya menjadi seniman. Itu kan idealnya ya, karena semestinya kalau kita paham seni, kita tahu pentingnya karya seni dibandingkan dengan produk-produk yang lain ya. Jadi aktivitas yang paling umum adalah aktivitas pendidikan sebenarnya untuk menciptakan apresiasi seni yang baik di masyarakat. Bagaimana aktivitas pendidikan itu? Ya macam-macam. Yang paling mudah sebenarnya ya perbanyaklah pembahasan-pembahasan, diskusi-diskusi tentang karya seni. Karena menurut saya belum banyak ya. Jadi begini biasanya. Seniman tampil atau pameran, lalu tidak ada diskusi yang membahas karya seni itu sebenarnya karya itu bagaimana kualitasnya, seberapa, dampaknya apa. Lalu biasanya akan hilang lagi, lalu muncul lagi karya seni yang baru, yang lama saja belum dibahas, belum jelas posisinya di mana. Jadi di satu sisi karya seni tidak meningkat, dia akan tumpang tindih gitu. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan kritik seni ya. Ketika kita sudah
punya pemahaman apresiasi seni yang bagus, profesi atau aktivitas kritik seni akan berguna gitu ya. Lalu kita akan mengenal pihak-pihak yang namanya menjadi kritikus seni. Kritikus seni ya sebagai pengamat, sebagai apresiator, sebagai penilai, sebagai ahli. Maka saya mengharapkan di kelas ini nanti tidak harus semuanya ya, barangkali ada beberapa, ada separuh atau tidak, tapi ada yang berminat terhadap kritik seni, karena posisi kritikus seni atau pengamat seni itu juga sangat menentukan terhadap peningkatan apresiasi seni. Jadi hubungan antara masyarakat seni dengan seniman ketika memahami karya seni itu harus dijembatani oleh kritikus seni. Maka misalnya senimannya ya tidak bisa menjelaskan, seniman barangkali cukup hanya berkarya. Kalau dia harus menjelaskan detil-detil sejarah, unsur-unsur apa-apa, ya kesulitan. Nah, untuk melengkapi itu, di sini para pengamat, para kritikus itu masuk. Dia membantu bagaimana menjelaskan, mendudukkan, menyampaikan sebenarnya karya seni ini seperti apa kepada masyarakat, sehingga masyarakat terbantu. Jadi ini kaitannya dengan kritik seni ya, aktivitas kritik seni. Nah, begitu ya, nanti kita kaitannya. Jadi saya mau juga nanti mengharapkan kalian berlatih untuk menjadi kritikus seni. Ya, berlatih saja, meskipun nanti Anda tidak jadi kritikus ya tidak apa-apa, tapi punya pengalaman sebenarnya seberapa penting kritikus seni, pengamat seni di dalam membangun dunia seni yang sehat. Saya kira itu tanggapan saya tadi dari siapa tadi, lupa, Davika ya. Davika. Iya, baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya kira pengantar hari ini cukup ya, kita sudah menegaskan apresiasi seni itu berkaitan dengan apa. Secara konseptual, apresiasi seni itu adalah pada akhirnya adalah menilai karya seni ya. Di dalamnya juga mengandung pemahaman kita memahami, mengetahui sebuah karya seni untuk dibahas, didiskusikan, yang sebenarnya tadi kembali lagi pada kita menilai. Menilai tentu saja ada jenjangnya, ada tingkatnya. Yang tadi saya tunjukkan setidaknya ada 3 tingkat, menilai secara subjektif, secara pribadi, disebut empatik, lalu secara estetis, berdasarkan aspek-aspek karya seni itu sendiri, secara estetika, dan yang ketiga, secara kritis. Nah, kita bahas secara kritis ini nanti berkaitan dengan aktivitas kritik seni. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja pembahasan kita hari ini. Sekarang saya ingin terima kasih ya atas tanggapan kalian, pertanyaan kalian, itu memperkaya pembahasan kita.